Selamat bertemu kembali di Vaksin COVID-19 Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja vaksin, bagaimana vaksin dikembangkan, dan juga bagaimana manufacturing, quality control, safety, dan keamanan. Vaksin COVID-19 Part 1, cara kerja vaksin. Selamat mengikuti. Video mengenai vaksin COVID-19 ini berdasarkan referensi dari World Health Organization. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama cara kerja vaksin, antibody herd immunity, bagian kedua pengembangan vaksin, komponen vaksin, uji klinik, bagian ketiga manufaktur, kualitas, dan keamanan. Bagian pertama adalah bagian dari rangkaian penjelasan tentang pengembangan dan distribusi vaksin. Hal ini berfokus pada bagaimana vaksin bekerja untuk melindungi tubuh kita dari kuman pembawa penyakit. Bagian kedua akan berfokus pada ramuan dalam vaksin dan 3 fase uji klinis. Bagian ketiga, kita akan menguraikan bagian selanjutnya dari perjalanan vaksin, langkah-langkah dari menyelesaikan fase uji klinis hingga distribusi vaksin. Apa yang terjadi bila patogen menginfeksi tubuh? Patogen baik berupa bakteri, virus, dan organisme lain penyebab penyakit ada di sekitar kita, baik di lingkungan maupun di tubuh kita. Ketika seseorang rentan dan terinfeksi patogen, ini dapat menyebabkan penyakit dan kematian. Tubuh memiliki banyak cara untuk mempertahankan diri dari patogen, organisme penyebab penyakit. Kulit, lendir, dan silia semuanya bekerja sebagai penghalang fisik untuk mencegah patogen masuk ke dalam tubuh kita sejak dari awal. Ketika patogen menginfeksi tubuh, pertahanan tubuh kita yang disebut sistem kekebalan akan dipicu dan patogen tersebut diserang dan dihancurkan. Apa yang dimaksud respon alami tubuh? Patogen adalah bakteri, virus, parasit, atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Setiap patogen terdiri dari beberapa subbagian. Biasanya unik untuk patogen spesifik tersebut dan penyakit yang ditimbulkannya. Subbagian patogen yang menyebabkan pembentukan antibodi disebut antigen. Antibodi yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap antigen patogen merupakan bagian penting dari sistem kekebalan. Antibodi dapat dianggap sebagai tentara dalam sistem pertahanan tubuh kita. Setiap antibodi atau prajurit dalam sistem kekebalan dilatih untuk mengenali satu antigen tertentu. Tubuh memiliki ribuan antibodi yang berbeda. Ketika tubuh terpapar antigen untuk pertama kalinya, sistem imun membutuhkan waktu untuk merespon dan memproduksi antibodi khusus untuk antigen tersebut. Sementara itu, orang tersebut rentan terserang penyakit. Bagaimana pembentukan antibodi spesifik? Ketika patogen baru memasuki tubuh kita, oleh tubuh ini dikenal sebagai antigen baru. Untuk setiap antigen baru, tubuh perlu membangun antibodi spesifik yang dapat menangkap antigen dan mengalahkan patogen tersebut. Begitu antibodi spesifik terhadap antigen diproduksi oleh tubuh, antibodi bekerja dengan sistem kekebalan lainnya untuk menghancurkan patogen tersebut dan menghentikan penyakit. Antibodi terhadap satu patogen umumnya tidak melindungi dari patogen lain, kecuali jika 2 patogen itu sangat mirip satu sama lain. Begitu tubuh menghasilkan antibodi dalam respons utamanya terhadap antigen, tubuh juga menciptakan sel memori penghasil antibodi yang tetap hidup bahkan setelah patogen dikalahkan oleh antibodi kita. Jika tubuh terpapar patogen yang sama lebih dari sekali, respons antibodi jauh lebih cepat dan lebih efektif daripada yang pertama kali terjadi, karena sel-sel memori siap untuk memompa keluar antibodi melawan antigen itu. Artinya, jika orang tersebut terpapar patogen berbahaya di masa mendatang,
sistem kekebalannya akan dapat merespons dengan segera, dengan cepat melindungi dari penyakit ataupun patogen tersebut. Bagaimana vaksin bisa membantu? Vaksin mengandung bagian yang dilemahkan atau tidak aktif dari organisme tertentu yang disebut antigen, yang memicu respons imun di dalam tubuh. Vaksin yang lebih baru berisi blueprint atau cetak biru untuk memproduksi antigen daripada antigen itu sendiri. Terlepas dari apakah vaksin itu terdiri dari antigen itu sendiri atau blueprint atau cetak biru sehingga tubuh akan memproduksi antigen, versi yang dilemahkan ini tidak akan menyebabkan penyakit pada orang yang menerima vaksin tersebut, tetapi akan mendorong sistem kekebalan untuk merespon seperti reaksi pertama tubuh terhadap patogen yang sebenarnya. Beberapa vaksin memerlukan dosis berganda atau multiple dose diberikan terpisah dalam beberapa minggu atau bulan. Ini diperlukan untuk memungkinkan produksi antibodi yang berumur panjang dan mengembangkan sel memori. Dengan cara ini, tubuh dilatih untuk melawan organisme penyebab penyakit tertentu, membangun memori patogen sehingga dapat dengan cepat melawannya jika dan ketika terpapar di masa mendatang. Vaksin adalah fragmen kecil organisme yang tidak berbahaya dan termasuk bagian dari antigen. Ini cukup bagi tubuh untuk membangun antibodi yang spesifik. Kemudian, jika nanti tubuh bertemu dengan antigen yang sebenarnya, sebagai bagian dari organisme nyata, tubuh sudah tahu bagaimana merespons dan mengalahkannya. Vaksin dapat melindungi individu. Apabila vaksinasi diberikan pada kelompok masyarakat tertentu, maka akan melindungi seluruh masyarakat tersebut, termasuk mereka yang tidak mendapat vaksinasi. Pengertian lebih lanjut mengenai herd immunity. Ketika seseorang divaksinasi, mereka sangat mungkin terlindungi dari penyakit yang ditargetkan. Tetapi, tidak semua orang bisa divaksinasi. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti kanker ataupun HIV atau alergi terhadap komponen vaksin mungkin tidak dapat divaksinasi dengan vaksin tertentu. Orang-orang ini masih dapat dilindungi jika mereka tinggal di antara orang lain yang divaksinasi. Ketika banyak orang dalam komunitas yang divaksinasi, patogen sulit beredar karena kebanyakan orang yang ditemuinya sudah kebal. Jadi, semakin banyak orang divaksinasi, semakin kecil kemungkinan orang yang tidak dapat dilindungi oleh vaksin akan berisiko, bahkan terpapar patogen berbahaya. Ini yang disebut dengan herd immunity. Hal ini penting terutama bagi orang-orang yang tidak hanya tidak dapat divaksinasi, tetapi juga mungkin lebih rentan terhadap penyakit yang menjadi target vaksinasi. Tidak ada satu vaksin pun yang memberikan perlindungan 100%, dan kekebalan di kelompok tidak memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang tidak dapat divaksinasi dengan aman. Tetapi, dengan kekebalan kelompok, orang-orang ini akan memiliki perlindungan yang substansial berkat orang-orang di sekitarnya, mereka yang telah divaksinasi. Vaksinasi tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga melindungi masyarakat yang tidak dapat divaksinasi. Jadi, kalau bisa, dapatkan vaksinasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Thank you and God bless you all. Get vaccinated. Vaksin COVID-19 Part 2 Pengembangan vaksin. Pada vaksin COVID-19 Part 2 ini kita akan membahas mengenai pengembangan vaksin.
apa saja komponen-komponen dari vaksin dan juga uji klinik yang dilakukan untuk vaksin COVID-19. Apa saja komponen dari vaksin? Vaksin mengandung fragmen kecil dari organisme penyebab penyakit atau blueprint atau cetak biru untuk membuat fragmen kecil tersebut. Vaksin juga mengandung bahan penambah lain untuk menjaga vaksin tetap aman dan efektif, seperti pelarut, pengawet, penstabil, surfaktan, dan adjuvan. Bahan penambah ini banyak digunakan dalam kebanyakan vaksin dan telah digunakan selama puluhan tahun dalam miliaran dosis vaksin. Setiap komponen vaksin memiliki tujuan tertentu dan setiap bahan diuji dalam proses pembuatannya. Semua komponen vaksin telah diuji keamanannya. Komponen pertama dari vaksin adalah antigen. Semua vaksin mengandung komponen aktif, yaitu antigen, yang menghasilkan respons imun atau cetak biru untuk membuat komponen aktif. Antigen mungkin merupakan bagian kecil dari organisme penyebab penyakit, seperti protein atau gula, atau mungkin keseluruhan organisme dalam bentuk yang lemah atau tidak aktif. Bahan utama dari vaksin adalah antigen. Antigen adalah bagian kecil dari organisme penyebab penyakit atau versi lemah yang tidak berbahaya, sehingga tubuh dapat mempelajari cara spesifik untuk melawannya tanpa jatuh sakit. Komponen kedua adalah pengawet. Bahan pengawet mencegah vaksin terkontaminasi setelah botol dibuka jika akan digunakan untuk vaksinasi lebih dari satu orang. Beberapa vaksin tidak memiliki pengawet karena disimpan dalam botol satu dosis dan dibuang setelah dosis tunggal diberikan. Pengawet yang paling umum digunakan adalah 2-phenoxyetanol. Ini telah digunakan selama bertahun-tahun dalam sejumlah vaksin. Digunakan dalam berbagai produk perawatan bayi dan aman untuk digunakan dalam vaksin karena toksisitasnya rendah pada manusia. Komponen ketiga adalah penstabil. Penstabil mencegah terjadinya reaksi kimia di dalam vaksin dan menjaga agar komponen vaksin tidak menempel pada botol vaksin. Penstabil dapat berupa gula, laktosa atau sukrosa, asam amino, glisin, gelatin, dan protein, rekombinan albumin manusia yang berasal dari ragi. Komponen yang keempat adalah surfaktan. Surfaktan membuat semua bahan dalam vaksin tercampur menjadi satu homogen. Surfaktan mencegah pengendapan dan penggumpalan unsur-unsur yang ada di dalam bentuk cairan vaksin. Yang kelima adalah residual. Residual adalah sejumlah kecil dari berbagai zat yang digunakan selama pembuatan atau produksi vaksin yang bukan merupakan bahan aktif dalam vaksin yang lengkap. Residual akan bervariasi tergantung pada proses pembuatan yang digunakan dan mungkin termasuk protein telur, ragi, atau antibiotik. Residual ini mungkin ada dalam vaksin dalam jumlah yang sangat kecil, berupa bagian per juta atau bagian per miliar. Yang kelima adalah diluent atau pengencer. Adalah cairan yang digunakan untuk mengencerkan vaksin ke konsentrasi yang benar segera sebelum digunakan. Pengencer yang paling umum digunakan adalah air steril atau aqua steril. Komponen berikutnya adalah adjuvan. Beberapa vaksin juga mengandung adjuvan. Adjuvan meningkatkan respons imun terhadap vaksin, kadang dengan menahan vaksin di tempat suntikan sedikit lebih lama atau dengan menstimulasi sel imun lokal. Adjuvan biasanya berupa sejumlah kecil garam aluminium, seperti aluminium fosfat, aluminium hidroksida, atau kalium aluminium sulfat. Aluminium telah terbukti tidak menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, dan manusia mengkonsumsi aluminium secara teratur melalui makanan dan minuman. Bagaimana vaksin dikembangkan? Kita mulai dengan uji praklinis pada hewan. Kebanyakan vaksin telah digunakan selama beberapa dekade
dengan jutaan orang menerimanya dengan aman setiap tahun. Seperti semua obat, setiap vaksin harus melalui pengujian ekstensif dan ketat untuk memastikan keamanannya sebelum dapat diperkenalkan dalam program vaksin suatu negara. Setiap vaksin yang sedang dikembangkan harus menjalani pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan antigen mana yang harus digunakan untuk memicu respons imun. Fase praklinis ini dilakukan tanpa pengujian pada manusia. Vaksin eksperimental pertama kali diuji pada hewan untuk mengevaluasi keamanan dan potensinya dalam mencegah penyakit. Uji klinis atau clinical trial. Jika uji praklinis pada hewan, vaksin terbukti aman dan vaksin memicu respons kekebalan, selanjutnya vaksin itu diuji dalam uji klinis pada manusia dalam 3 tahap, yaitu fase 1, dilanjutkan dengan fase 2, kemudian dilakukan fase 3. Uji klinis fase 1. Vaksin diberikan kepada sejumlah kecil sukarelawan untuk menilai keamanannya, memastikannya menghasilkan respons imun, dan menentukan dosis yang tepat. Umumnya dalam fase ini vaksin diujikan pada relawan dewasa muda yang sehat. Uji klinis fase 2. Vaksin tersebut kemudian diberikan kepada beberapa ratus sukarelawan untuk menilai lebih lanjut keamanan dan kemampuannya untuk menghasilkan respons kekebalan. Partisipan dalam fase ini memiliki karakteristik yang sama seperti usia, jenis kelamin, dengan orang yang akan divaksin. Biasanya ada beberapa uji coba dalam fase ini untuk mengevaluasi berbagai kelompok usia dan formulasi vaksin yang berbeda. Kelompok yang tidak mendapatkan vaksin biasanya dimasukkan dalam fase sebagai kelompok pembanding untuk menentukan apakah perubahan pada kelompok yang divaksinasi tersebut disebabkan oleh vaksin atau terjadi secara kebetulan. Uji klinik fase 3. Vaksin ini selanjutnya diberikan kepada ribuan sukarelawan dan dibandingkan dengan kelompok serupa yang tidak mendapatkan vaksin, tetapi menerima produk pembanding untuk menentukan apakah vaksin itu efektif melawan penyakit yang dirancang untuk melindungi dan untuk mempelajari keamanannya dalam kelompok orang yang jauh lebih besar. Sebagian besar uji klinik fase 3 ini dilakukan di banyak negara dan beberapa lokasi dalam satu negara untuk memastikan temuan kinerja vaksin berlaku untuk banyak populasi yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas mengenai evaluasi hasil uji klinis. Selama uji klinis fase kedua dan fase ketiga, relawan dan peneliti yang melakukan penelitian dilindungi dari mengetahui relawan mana yang telah menerima vaksin yang sedang diuji atau produk pembanding. Ini disebut blinding atau membutakan, dan diperlukan untuk memastikan bahwa baik sukarelawan maupun peneliti tidak terpengaruh dalam penilaian keamanan ataupun efektivitas mereka dengan mengetahui siapa yang mendapatkan produk yang mana. Setelah uji klinik ini selesai dan semua hasil diselesaikan, relawan dan peneliti uji coba diberitahu siapa yang menerima vaksin dan siapa yang menerima pembanding. Pharmacovigilance. Pemantauan lebih lanjut dilakukan secara berkelanjutan setelah vaksin diperkenalkan. Ada sistem untuk memantau keamanan dan efektivitas semua vaksin. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk melacak dampak dan keamanan vaksin, bahkan saat vaksin tersebut digunakan pada banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Data ini digunakan untuk menyesuaikan kebijakan penggunaan vaksin untuk mengoptimalkan dampaknya, dan juga memungkinkan vaksin terlacak dengan aman selama penggunaannya. Begitu vaksin digunakan, harus terus dipantau untuk memastikan terus aman. Semoga informasi mengenai pengembangan vaksin ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Thank you for watching.
God bless you. Bagaimana cara kerja vaksin? Bagaimana vaksin dikembangkan? Manufaktur, kontrol mutu dan keamanan. Vaksin COVID-19 Part 3, Manufaktur, Kualitas dan Keamanan. Video ini merupakan bagian terakhir atau Part 3 dari pengembangan vaksin COVID-19 yang berkaitan dengan manufaktur, kualitas, dan keamanan. Apabila vaksin telah mencapai tahap pra-persetujuan setelah uji klinis selesai dilakukan, kemudian dinilai oleh badan pengawas, misalnya US FDA, BPOM RI, EMA, berkaitan kriteria kualitas, keamanan, dan khasiat. Setelah persetujuan peraturan, produsen dapat mengirimkan vaksin ke WHO untuk prakualifikasi atau PQ. Proses penilaian yang memastikan kualitas, keamanan, dan khasiat dan membantu PBB dan organisasi pengadaan internasional lainnya untuk menentukan kelayakan programatik dari suatu vaksin. Prosedur daftar penggunaan darurat WHO atau WHO Emergency Use Listing Procedure, EUL. Selama keadaan darurat kesehatan global, prosedur pendaftaran penggunaan darurat WHO atau WHO Emergency Use Listing Procedures, EUL, dapat digunakan untuk memungkinkan penggunaan darurat dari vaksin. EUL ada karena dalam situasi pandemi, produk yang dapat bermanfaat bagi kehidupan orang di seluruh dunia mungkin dihambat masuk ke pasar dengan kecepatan yang memadai. EUL adalah proses yang dapat dilakukan dengan cepat namun ketat, dirancang untuk menghadirkan produk yang berdampak bagi semua orang yang membutuhkan secepat mungkin pada basis waktu terbatas dan berdasarkan evaluasi risiko versus manfaat. Rekomendasi PQ EUL WHO ini dapat digunakan oleh badan-badan PBB seperti UNICEF dan Pan American Health Organization Revolving Fund untuk keputusan pengadaan di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Gavi juga dapat mengandalkan WHO EUL dan PQ untuk menentukan vaksin mana yang dananya dapat digunakan untuk pembelian vaksin. Bagaimana vaksin dibuat? Biasanya, industri farmasi akan bekerja secara independen untuk menyelesaikan rencana pengembangan klinis suatu vaksin. Setelah vaksin disetujui, produksi dilakukan dengan skala komersial. Antigen atau bagian dari kuman yang bereaksi terhadap sistem kekebalan kita dilemahkan atau dinonaktifkan, diformulasikan dengan komponen vaksin lainnya untuk membentuk suatu vaksin yang lengkap. Seluruh proses dari uji coba praklinis hingga proses manufaktur terkadang membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade atau 10 tahun. Dalam pengembangan vaksin COVID-19, para peneliti dan pengembang sedang mengerjakan beberapa fase berbeda secara paralel untuk mempercepat dihasilkannya vaksin COVID-19. Ini adalah skala komitmen finansial dan politik untuk pengembangan vaksin yang memungkinkan percepatan pengembangan ini dapat berlangsung. Selain itu, negara-negara dan organisasi kesehatan internasional bekerja sama melalui COVAX untuk berinvestasi di dalam pengembangan vaksin COVID-19. Pengemasan dan distribusi vaksin. Setelah vaksin dibuat dalam jumlah skala besar, vaksin itu dikemas dalam vial dan kemudian dikemas dengan hati-hati untuk penyimpanan dingin dan transportasi. Kemasan vaksin harus tahan terhadap suhu ekstrim,
serta risiko pengangkutan secara global. Oleh karena itu, vial vaksin paling sering dibuat dari kaca, karena tahan lama dan mampu menjaga keutuhan vaksin pada suhu yang ekstrim. Penyimpanan vaksin. Saat vaksin terlalu panas atau terlalu dingin, vaksin menjadi kurang efektif atau bahkan tidak aktif. Jika disimpan pada suhu yang tidak tepat, vaksin akan rusak atau tidak aman untuk digunakan. Kebanyakan vaksin membutuhkan penyimpanan dalam lemari es pada suhu antara 2 dan 8 derajat Celcius. Beberapa vaksin membutuhkan suhu yang lebih rendah, yaitu minus 20 derajat Celcius. Bahkan beberapa vaksin yang lebih baru perlu disimpan dalam suhu ultra dingin pada suhu minus 70 derajat Celcius. Untuk vaksin beku, beberapa diantaranya dapat disimpan dengan aman untuk waktu terbatas antara 2 dan 8 derajat Celcius. Lemari es biasanya tidak dapat mempertahankan suhu yang stabil secara konsisten, sehingga lemari es medis yang khusus diperlukan untuk produk vaksin. Distribusi dan transportasi vaksin. Untuk memelihara rantai dingin ini, vaksin dikirim dengan menggunakan peralatan khusus yang tidak mengganggu integritas dari produk. Setelah pengiriman mendarat di negara tujuan, truk berpendingin mengangkut vaksin dari bandara ke ruang pendingin gudang. Dari sana, lemari es portable digunakan untuk mengangkut vaksin dari ruang pendingin ke pusat regional, di mana vaksin disimpan di lemari es. Jika vaksinasi dilakukan di fasilitas regional, langkah terakhir seringkali memerlukan lemari es yang portable untuk mengangkut barang ke area lokal untuk kampanye vaksinasi. Kontrol kualitas. Begitu vaksin mulai diberikan, otoritas nasional dan WHO terus memantau dan menetapkan tingkat keparahan, setiap kemungkinan efek samping dan tanggapan yang merugikan dari orang yang telah menerima vaksin. Keamanan vaksin adalah yang terpenting, dengan penilaian rutin dan studi klinis pasca persetujuan untuk melaporkan keamanan dan efektivitasnya. Studi sering dilakukan untuk menentukan berapa lama vaksin yang diberikan tetap protektif. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Thank you for watching. Thank you and God bless you. Selamat bertemu kembali di Vaksin COVID-19 Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 vaksin COVID-19 yang sudah diputuskan oleh Menteri Kesehatan untuk digunakan di Indonesia. Selamat mengikuti. Berita gembira, karena 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada hari Minggu malam tanggal 6 Desember 2020. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memutuskan 6 jenis vaksin COVID-19, yaitu Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation, and BioNTech, Sinovac, yang kita akan bahas lebih detail berikut ini. Vaksin COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 memutuskan vaksin Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation, and BioNTech, serta Sinovac. Phase 3 Clinical Trial. Jenis vaksin ini merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap 3 atau telah selesai uji klinik tahap 3. Marketing Authorization versus Emergency Use Authorization.
Penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM. Apakah jenis vaksin bisa diubah? Menteri dapat melakukan perubahan jenis vaksin COVID-19 ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau di Indonesian Technical Advisory Group on Immunization dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Vaksinasi program versus vaksinasi mandiri. Pengadaan vaksin COVID-19 untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Karena masalah teknis distribusi dan storage vaksin Pfizer-BioNTech memiliki peluang untuk digunakan di ibu kota provinsi dengan skema vaksin mandiri. Tabel ini menggambarkan comparative analysis dari vaksin COVID-19 berdasarkan manufacturer, interval dosis pertama dan dosis kedua, storage condition, kemudian vaksin type, dan juga effectivity rate dalam persen. Pertama, vaksin Bio Farma belum ada data yang bisa disajikan pada saat ini. Kedua, vaksin AstraZeneca, interval dos pertama dan dos kedua adalah 30 hari. Storage condition-nya adalah 4 derajat Celcius. Vaksin ini merupakan non-replicating viral vector dengan effectivity rate 70%. Yang ketiga adalah Sinopharm dengan interval dos 1 dan 2 adalah 14 hari. Storage condition-nya 2-8 derajat Celcius, tidak ada masalah di Indonesia. Kemudian inactivated virus vaccine type dengan effectivity rate 97%. Yang keempat, vaksin Moderna, interval dose 1 dan dose 2-nya adalah 28 hari. Storage condition-nya agak sulit, walaupun tidak begitu rumit, karena harus disimpan pada minus 20 derajat Celcius. Ini merupakan mRNA vaccine type dengan effectivity rate 94%. Yang kelima, Pfizer Incorporation and BioNTech, interval dose 1 dan dose 2 ini adalah 21 hari. Yang menjadi problem adalah storage condition, karena harus disimpan dan didistribusikan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Ini merupakan challenge untuk distribusinya di Indonesia, apalagi ke pelosok-pelosok. Jadi hanya mempunyai peluang untuk digunakan sebagai vaksin mandiri di kota-kota besar, ibu kota provinsi, di mana fasilitas cold storage atau ultra cold storage bisa diusahakan pada tempat-tempat tertentu. Vaksin ini adalah mRNA vaccine type dengan effectivity rate 94%. Yang keenam adalah Sinovac Biotech Incorporation, di mana interval dose 1 dan dose 2 ini adalah 14 hari, sama seperti yang dilakukan uji klinik fase 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Storage condition tidak menjadi masalah karena ini lazim dilakukan di Indonesia dengan berbagai fasilitas yang sudah tersedia, yaitu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin type daripada Sinovac ini adalah inactivated virus dengan effectivity rate 90%. Cold storage atau ultra cold storage untuk penyimpanan vaksin COVID-19. 1,2 juta dosis vaksin Sinovac pertama telah tiba di Indonesia pada Minggu malam 6 Desember 2020. Masalah logistik, transportasi, dan distribusi akan memakan biaya yang sangat besar. Tantangan utama adalah pengadaan cold box untuk transportasi dan freezer 2-8 derajat Celcius di seluruh lokasi vaksinasi yang ada di Indonesia.
1,8 juta produk jadi vaksin Sinovac direncanakan akan dikirim lagi pada Januari 2021. Kemudian, vaksin setengah jadi atau bulky juga direncanakan akan tiba di Indonesia sejumlah 15 juta pada Desember 2020 dan 30 juta pada Januari 2021, yang selanjutnya akan diproses menjadi produk jadi vaksin COVID-19 yang siap pakai di fasilitas produksi Bio Farma di Bandung. Sehingga total 48 juta vaksin Sinovac ini akan siap digunakan untuk vaksinasi COVID-19 untuk 24 juta orang Indonesia. Thank you. Selamat datang di Vaksin Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai 5 kriteria yang digunakan WHO di dalam pengembangan vaksin COVID-19. Selamat mengikuti. Pengembangan vaksin COVID-19 sudah memasuki fase terakhir. Sedang dipersiapkan laporan final dari hasil uji klinik yang sudah dilakukan di berbagai negara di dunia. Diharapkan dalam waktu dekat ini beberapa badan pengawas obat dan makanan yang ada di beberapa negara dapat memberikan persetujuan penggunaan darurat ataupun emergency use authorization untuk vaksin COVID-19 ini. Perlu kita ketahui tentunya kriteria apa yang digunakan oleh World Health Organization di dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Kriteria ataupun atribut apa yang dapat digunakan sebagai pedoman sehingga masyarakat umum dapat mengetahui secara sederhana kriteria-kriteria pengembangan vaksin COVID-19 tersebut. Saya Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SAMSC, Pharmacist, Drug Consultant, Cosmetic Safety Assessor, Medical Pharmacologist. Kriteria pertama adalah safety atau keamanan. Ini dilakukan uji praklinik ataupun animal studies pada hewan. Apabila sudah lolos uji praklinik ini, baru bisa dilakukan atau dilanjutkan dengan melakukan uji clinical trial atau uji klinik pada manusia. Bobot dari aspek ataupun kriteria safety ini adalah 25. Kriteria yang kedua adalah efikasi ataupun khasiat. Untuk mengetahui khasiat dari vaksin COVID-19 ini, dilakukan clinical trial ataupun uji klinik pada manusia. Sehingga dengan demikian dapat diketahui potensi khasiat ataupun efikasinya. Kemudian juga dapat diketahui dosis yang paling tepat untuk nantinya akan diberikan vaksinasi kepada manusia. Bobot ataupun skor dari kriteria efikasi ini adalah 25. Kriteria yang ketiga adalah berkaitan dengan stability ataupun stabilitas. Vaksin biasanya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, baik dalam perjalanan ataupun distribusi, dan juga di dalam penyimpanan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dengan demikian, kita akan mengetahui stabilitas vaksin ini sebelum digunakan agar efektif pada waktu penggunaannya. Data stabilitas ini cukup untuk menjamin pemberian dosis yang diuji. Bagaimana skor ataupun kriteria dari stability ini adalah 10. Kriteria yang keempat adalah implementation atau implementasi. Dosis yang digunakan tentunya tidak boleh terlampau besar karena penggunaannya secara parenteral. Diharapkan 0,5 ml ataupun maksimum 1,0 ml. Sehingga dengan demikian, dengan volume yang kecil ini dapat lebih mudah dan praktis di dalam implementasi vaksinasinya. Skor dari kriteria implementation ini adalah 15. Kriteria yang kelima adalah availability
ataupun ketersediaan dari vaksin COVID-19 tersebut. Harus bisa diproduksi dengan cepat, sehingga dengan demikian distribusi dan pelaksanaan vaksinasinya bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan menjangkau jumlah populasi yang cukup besar. Skor dari kriteria availability ini adalah 25. Slide terakhir ini menggambarkan 5 kriteria yang digunakan di dalam pengembangan vaksin COVID-19. Pertama adalah profil keamanan atau safety dengan skor 25 poin. Yang kedua, potensi khasiat ataupun efficacy dengan poin 25. Stabilitas vaksin dengan poin 10. Implementasi vaksin dengan skor 15. Ketersediaan vaksin dengan skor 25. Dengan total poin secara keseluruhan adalah 100. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 5 kriteria di dalam pengembangan vaksin COVID-19. Yang pertama adalah safety, kedua adalah efficacy, yang ketiga adalah stability, yang keempat adalah implementation, dan yang kelima adalah availability. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Walaupun nanti kita sudah mengalami ataupun mendapatkan vaksinasi COVID-19, tetapi kita diharapkan tetap menghidupkan pola kehidupan yang baru dengan menjaga dan melakukan protokol kesehatan secara sempurna, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Stay healthy. Thank you. God bless you all. Selamat bertemu kembali di Vaksin COVID-19 Channel, yang kali ini akan membahas mengenai persiapan vaksinasi vaksin Sinovac ataupun vaksin COVID-19 lainnya. Selamat mengikuti. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SE, MSc, pharmacist, drug consultant, cosmetic safety assessor, dan medical pharmacologist. Apakah vaksin Sinovac halal? Alhamdulillah, dari hasil inspeksi BPOM, Bio Farma, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, aspek halal dari vaksin Sinovac ini bisa dikatakan sudah memenuhi syarat sehingga sertifikasi halalnya dapat segera dikeluarkan oleh MUI. Dengan sertifikasi halal ini, diharapkan akseptansi atau penerimaan masyarakat akan vaksin Sinovac ini akan lebih tinggi. Bagaimana aspek quality, safety, efficacy dari vaksin Sinovac? Persetujuan marketing authorization suatu vaksin baru atau obat baru oleh BPOM akan mempertimbangkan 3 aspek penting berikut. Pertama yaitu quality, kualitas atau mutu dari vaksin tersebut. Yang kedua adalah efficacy atau khasiat dari vaksin. Dan yang ketiga adalah safety atau keamanan dari vaksin. Ketiga aspek quality, efficacy, dan safety sedang direview oleh BPOM secara seksama berdasarkan hasil uji klinik fase 3 yang sedang dilaksanakan di Bandung. Pada saat ini, Badan POM terus memantau perkembangan uji klinik dari vaksin Sinovac yang memasuki uji klinis fase 3 yang dilakukan di Bandung. BPOM sedang mengumpulkan data uji klinis Sinovac yang nantinya akan dipadukan dengan data dari negara lain seperti Brazil. Aspek safety dan efficacy dari hasil uji klinik di Indonesia dan negara lain seperti Brazil ini nantinya akan direview dan diassess secara seksama.
Lalu, skema apakah yang akan digunakan oleh Badan POM untuk memberikan otorisasi dari vaksin Sinovac? Ada dua pilihan skema yang dapat disetujui oleh BPOM, apakah compassionate use ataukah emergency use authorization. Pada saat ini, BPOM masih mengevaluasi hasil uji klinik vaksin Sinovac dan belum memastikan apakah pada tahap awal di minggu ketiga 2021 akan menggunakan skema compassionate use untuk target terbatas, untuk tenaga kesehatan dan frontliners bagi perawatan pasien COVID-19, kemudian petugas lapangan seperti polisi dan militer, serta tenaga guru dan dosen, dan skema ini sudah pernah dilakukan baru-baru ini di Tiongkok. Atau skema emergency use authorization atau persetujuan penggunaan darurat. Apabila vaksin Sinovac sudah tiba di akhir November 2020 ini, maka ada kemungkinan dua skema compassionate use dan emergency use authorization akan digunakan secara bertahap. Yaitu pada pertengahan Desember akan digunakan compassionate use secara terbatas, dan apabila assessment sudah lebih memadai, mungkin akan dilanjutkan dengan skema emergency use authorization. Kita tunggu realisasinya, karena case ini adalah case baru bagi evaluasi dan persetujuan penggunaan obat baru di Indonesia di tengah kedaruratan kesehatan pandemi COVID-19. Skema apapun yang akan diberikan atau disetujui ataupun otorisasi oleh BPOM nantinya, tentunya akan merefleksikan tiga aspek, yaitu quality, safety, dan efficacy dari vaksin Sinovac. Bagaimana persiapan vaksinasi dengan vaksin Sinovac ini secara nasional? Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, dan melakukan simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti akan dilakukan secara lancar. Simulasi sudah dilakukan di beberapa tempat. Distribusi dan penyimpanan vaksin Sinovac harus pada kondisi suhu 2-8 derajat Celcius, sehingga perlu penanganan khusus. Penyediaan vaksin dan cold box akan dilakukan oleh pusat dan didistribusikan ke gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kabupaten ataupun kota, dan akhirnya nanti akan diteruskan ke puskesmas. Nantinya akan ada sarana cold chain untuk penyimpanan di berbagai tingkat layanan. Semoga pelaksanaan vaksinasi Sinovac dan vaksin COVID-19 lainnya dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Walaupun sudah divaksinasi, tetaplah menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 1. Tetap memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Stay safe and healthy. Thank you. Welcome to Pharmacology and Clinical Trial channel, which this time we will discuss about the compassionate use of drug. What is compassionate use of drug? Compassionate use is a treatment option that allows unauthorized use of drugs
This is permitted under strict conditions, whereby products under clinical trials can be used for groups of patients with diseases for which no official therapy is satisfactory, and this group of patients cannot enter clinical trials due to consideration of exclusion criteria. Compassionate use can only be done if the drug is expected to help patients with life-threatening diseases, which cannot be treated satisfactorily with current available drugs. The drug must be a drug that is currently undergoing clinical trials or has entered the marketing authorization application process. While initial studies have been completed, the safety profile and dosage guidelines have not been yet fully established. In general, drugs that have not been authorized for use must pass good clinical trials, and patients should always be considered for inclusion in clinical trials before being offered a compassionate use program. Compassionate use must be authorized by the Food and Drug Administration in a country, like US Food and Drug Administration in the US and European Medicine Agency in European Union countries. Is compassionate use similar with expanded access? Yes, compassionate use is the same with expanded access. This is compassionate use program is similar with expanded access program. I wish this video to be useful for you all to understand about compassionate use of drug. Thank you. Selamat bertemu kembali di Pharmacology Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai topik refocusing, repurposing, off-label use, compassionate use, serta emergency use authorization. Hal ini berkaitan dengan penggunaan obat-obat untuk COVID-19 dan juga berkaitan dengan vaksin Sinovac yang akan segera dilakukan vaksinasinya di Indonesia. Selamat mengikuti. Refocusing, repurposing, off-label use, compassionate use, emergency use authorization. Apa pengertian dari terminologi ini dan penggunaan serta aplikasinya di klinis, kita akan bahas berikut ini. Saya Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SA, MSc. Topik ini berkaitan dengan rencana penggunaan vaksin Sinovac yang saat ini masih sedang dilakukan uji klinisnya di beberapa negara dan juga di Indonesia. Kita masih menunggu laporan dan evaluasinya sebelum secara resmi vaksin Sinovac ini digunakan di Indonesia. Penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia tadinya dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada akhir bulan November 2020 atau pada awal Desember 2020. Namun dari informasi yang kami dapat dari berbagai sumber, diperkirakan vaksinasi dari Sinovac ini belum bisa dilakukan pada tahun ini. Kemungkinan besar apabila laporan interimnya sudah diterima dan sudah dievaluasi, maka emergency use of authorization dari Sinovac ini kemungkinan besar dapat dilakukan pada minggu ketiga Januari 2021.
Pertanyaannya adalah kalau vaksinnya sudah siap pada bulan November akhir atau pada awal Desember, apakah bisa dilakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac? Sebagai pilihan alternatif sambil menunggu laporan yang lebih lengkap, pilihan compassionate use ini bisa dilakukan untuk pasien-pasien tertentu yang secara terbatas yang akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan yang ada di frontliners, tenaga militer, dosen atau guru, sehingga dengan demikian kita coba menantikan bagaimana apakah compassionate use ini akan dilakukan nanti di Indonesia. Kita bahas pertama mengenai Emergency Use Authorization atau EUA. Apa itu Emergency Use Authorization atau EUA? Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan darurat. Persetujuan penggunaan darurat atau EUA memungkinkan regulator, misalnya di US FDA, melindungi kesehatan masyarakat atau negara dari ancaman CBRN, yaitu chemical, biological, radiological, nuclear, dengan memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan MCM atau medical countermeasure yang diperlukan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Karena di mana belum tersedia senyawa yang memadai dan sudah disetujui yang dapat digunakan. Persetujuan ini bukan merupakan persetujuan obat, tetapi hanya mengizinkan regulator untuk memfasilitasi ketersediaan produk yang belum terdaftar atau penggunaan produk yang telah terdaftar untuk tujuan penggunaan yang belum disetujui selama keadaan darurat. Regulator harus menentukan potensi manfaat obat tersebut melebihi potensi risikonya. Jadi benefitnya outweigh daripada efek sampingnya. Meskipun penetapan ini dibuat atas dasar informasi yang sangat terbatas dan nantinya bisa terbukti salah. Regulator harus menilai potensi manfaat obat tersebut melebihi potensi risikonya. Meskipun penetapan ini dilakukan atas dasar informasi yang masih terbatas dan nantinya bisa terbukti salah. Jadi benefitnya harus lebih besar daripada risknya. Jadi the benefit outweighs the risk. Berikutnya kita akan bahas apa itu compassionate use. Compassionate use adalah suatu pilihan pengobatan yang mengizinkan penggunaan obat yang tidak resmi. Hal ini diizinkan di bawah kondisi yang ketat, di mana produk yang sedang dilakukan uji klinisnya dapat digunakan untuk kelompok pasien dengan penyakit yang belum ada terapi resminya yang memuaskan. Dan kelompok pasien ini tidak dapat mengikuti uji klinis karena pertimbangan kriteria eksklusi. Compassionate use ini hanya dapat dilakukan jika obat tersebut diharapkan dapat membantu pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa atau life-threatening, yang tidak dapat diobati secara memuaskan dengan obat yang tersedia saat ini. Obat tersebut haruslah obat yang sedang dilakukan uji klinisnya atau telah memasuki proses aplikasi otorisasi pemasaran. Sementara studi awalnya telah selesai, namun profil keamanan dan pedoman dosisnya masih belum sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan. Secara umum, obat yang belum diotorisasi penggunaannya harus melewati uji klinis yang baik dan benar, dan pasien harus selalu dipertimbangkan untuk disertakan di dalam uji klinik tersebut sebelum ditawarkan program compassionate use. Compassionate use harus diotorisasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di suatu negara. Dalam hal ini kalau di Indonesia, oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau US FDA di Amerika, atau EMA di Eropa. Apakah compassionate use itu sama dengan expanded access?
Compassionate use adalah sama dengan expanded access. Sekarang kita membahas mengenai off-label use. What is off-label use? Apa itu off-label use? Pada intinya, apabila suatu obat sudah disetujui, terdaftar resmi, sudah memiliki marketing authorization ataupun marketing license, maka obat itu bisa digunakan untuk indikasi-indikasi yang sudah disetujui. Apakah satu indikasi atau lebih dari satu indikasi. Kalau obat digunakan di luar indikasi resmi, maka itulah yang dinamakan sebagai off-label use. So, an approved use of an approved drug itu adalah off-label use. Jadi, unapproved use of an approved drug adalah off-label use. Off-label adalah penggunaan obat di luar indikasi resmi yang disetujui oleh regulator, apakah US FDA atau BPOM RI atau EMA. Off-label dapat diartikan bahwa obat tersebut digunakan untuk penyakit atau kondisi medis yang tidak disetujui untuk diobati. Seperti saat kemoterapi disetujui untuk mengobati kanker tertentu, tetapi dokter menggunakannya untuk mengobati kanker yang berbeda. Apakah obat yang sekarang digunakan untuk COVID-19 adalah praktek off-label? Penggunaan obat terdaftar untuk indikasi yang belum disetujui oleh regulator dianggap sebagai penggunaan off-label. Jadi dapat diartikan obat-obatan yang digunakan untuk pasien COVID-19 ini adalah penggunaan off-label pada umumnya. Apakah praktek off-label use itu legal? Praktek off-label use ini adalah legal dan lazim dilakukan di praktek di klinis. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 resep yang ditulis oleh dokter untuk pasien adalah off-label use. Mengapa dokter meresepkan off-label kepada pasiennya? Pemberian resep off-label adalah praktek yang umum dilakukan di klinis dan legal dalam dunia kedokteran. Praktek ini dibenarkan jika bukti ilmiah menunjukkan manfaat dan keamanan obat untuk indikasi yang tidak atau belum mendapat persetujuan regulator, dan bila praktek tersebut didukung oleh konsensus ahli atau pedoman praktek. Beberapa alasan mengapa praktek off-label ini banyak dilakukan oleh dokter di klinis. Pertama adalah kemajuan dalam praktek medis klinis sering melebihi kemampuan regulator untuk menyetujui obat baru atau melabel ulang obat yang telah disetujui sebelumnya dengan indikasi baru dalam waktu yang relatif singkat. Alasan kedua adalah peningkatan penjualan dan laba industri farmasi yang terkait dengan pelabelan ulang obat dengan indikasi tambahan mungkin tidak bisa mengimbangi biaya yang diperlukan untuk melakukan uji klinis dan uji lainnya yang diperlukan, yang membuat sebagian besar industri farmasi enggan untuk melabel ulang obat setelah disetujui regulator untuk satu indikasi tertentu. Alasan lain mengapa praktek off-label sering dilakukan di klinis adalah terbatasnya keefektifan penggunaan on-label pada populasi pasien tertentu yang sering dikecualikan atau dieksklusi dari suatu uji klinis, clinical trials, seperti subjek anak-anak, wanita hamil, orang tua, dan pasien psikiatri. Berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai drug repurposing. Drug repurposing. Drug retasking, drug reprofiling, drug repositioning, ini merupakan pengertian ataupun definisi yang sama dengan drug repurposing.
Drug repurposing atau drug repositioning, reprofiling, retasking, ini adalah strategi untuk mengidentifikasi penggunaan baru, new usage, untuk obat yang sudah terdaftar, sudah registered, atau obat dalam penelitian yang berada di luar cakupan indikasi medis yang asli atau yang original. Strategi ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan mengembangkan obat yang sama sekali baru untuk indikasi tertentu, yang biasanya memakan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat besar. Tabel ini merupakan perbandingan, analisa perbandingan dari emergency use authorization, compassionate use, off-label use, dan repurposing use, untuk memberikan gambaran secara ringkas apa perbedaan dan aplikasinya di klinis. Status produk untuk emergency authorization ini bisa produk yang sudah disetujui atau belum disetujui. Compassionate use ini obat dalam pengembangan atau obat dalam investigational dalam uji klinik. Sedangkan off-label use ini bisa saja status produknya sudah disetujui untuk indikasi tertentu, tetapi belum disetujui untuk indikasi di luar itu atau off-label. Demikian juga hal yang sama dengan repurposing use. Obatnya sudah disetujui untuk indikasi tertentu. Bagaimana dari kelompok pasien? Emergency use authorization ini bisa digunakan untuk pasien atau subjek dalam skala luas. Sedangkan compassionate use ini biasanya terbatas. Satu pasien tertentu yang sudah life-threatening disease yang dihadapi atau kelompok pasien tertentu. Jadi memang jarang dilakukan untuk pilihan yang sangat luas. Walaupun di China, compassionate use ini sudah digunakan pada kelompok yang relatif lebih luas, yaitu pada guru, dosen, tenaga militer, dan tenaga kesehatan yang ada di frontliners. Kalau off-label use ini tentunya pemakaiannya sangat luas. Seperti tadi disampaikan, bisa 1 dari 5 resep itu adalah off-label use. Demikian juga repurposing use pemakaiannya sangat luas. Bagaimana periode pemakaiannya? Emergency use of authorization ini periode pemakaiannya terbatas. Bisa saja dibatalkan atau di-extended. Sedangkan compassionate use ini biasanya selama uji klinik berlangsung. Kalau off-label use dan repurposing use ini tidak ada batas waktu. Bagaimana peranan regulator dalam otorisasi dari penggunaan emergency use authorization? Ini di bawah regulator, ya, BPOM atau US FDA. Demikian juga compassionate use ini dikontrol oleh regulator, oleh BPOM atau US FDA dan regulator di negara lainnya. Sedangkan off-label use ini biasanya ada guideline dari perkumpulan asosiasi kedokteran, jadi tidak ada otorisasi dari regulator. Demikian juga untuk repurposing use. Bagaimana dengan pencabutan otorisasi? Ini bisa dilakukan pada pemakaian emergency use authorization dan juga compassionate use oleh regulator. Refocusing, repurposing, off-label use, compassionate use, emergency use authorization ini merupakan pilihan-pilihan yang sekarang menjadi topik yang sangat hangat di dunia kedokteran dan farmasi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Thank you. Selamat bertemu kembali di Pharmacology Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai compassionate use of drug, compassionate use of medicine, atau compassionate use of vaccine. Hal ini berkaitan dengan rencana penggunaan vaksin Sinovac
yang tadinya dijadwalkan pada akhir Desember. Tetapi karena hasil uji klinis dan evaluasi serta laporannya masih belum selesai, maka kemungkinan besar ada penundaan dalam penggunaan vaksin Sinovac ini. Kalau vaksin Sinovac ini tersedia pada akhir November atau pada pertengahan bulan Desember, kemungkinan besar penggunaan emergency use authorization pun belum bisa dilakukan. Kemungkinan besar baru bisa dilakukan pada akhir Januari. Sehingga dipertimbangkan untuk menggunakan compassionate use yang mungkin akan dilakukan pada pertengahan bulan Desember. Kita akan bahas bersama. Selamat mengikuti. Compassionate use of medicine, compassionate use of drug, compassionate use of vaccine. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SA, MSc, akan membahas compassionate use of medicine ini berkaitan dengan rencana penggunaan vaksin COVID-19 dari Sinovac. Ini adalah rencana vaksin Sinovac yang uji klinisnya sedang dilakukan di beberapa negara, termasuk di Indonesia, dan di bawah koordinasi dan pengawasan dari Badan POM, yang diharapkan hasil daripada uji klinik vaksin ini dapat segera diketahui, sehingga dengan demikian dapat segera digunakan di Indonesia dalam waktu dekat ini. Kalau kita mengikuti perkembangan dari uji klinis Sinovac, diperkirakan dan diharapkan Sinovac ini dapat digunakan penggunaannya berdasarkan emergency use of authorization pada bulan Januari 2021. Tetapi mengingat laporan interim ataupun laporan sementara dari hasil uji klinik ini masih belum tersedia, sehingga dengan demikian kemungkinan besar penggunaan vaksin Sinovac ini akan tertunda. Kalau diperkirakan vaksin Sinovac ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber dan media, kalau misalnya ini bisa tersedia dan sampai di Indonesia pada akhir November 2020 ini, maka kemungkinan besar hasil daripada uji kliniknya belum bisa digunakan untuk penggunaan vaksin Sinovac ini berdasarkan emergency use of authorization. Sehingga dengan demikian, perlu adanya alternatif penggunaan vaksin ini, yaitu berdasarkan compassionate use yang bisa diperkirakan dapat dilakukan pada pertengahan ataupun akhir Desember. Sehingga dengan demikian, apabila hasil uji klinis Sinovac, laporan sementara, dan juga evaluasi sementaranya sudah tersedia, kemungkinan besar baru bisa digunakan berdasarkan emergency use authorization pada minggu ketiga pada bulan Januari 2021. Pertanyaan yang mungkin sering muncul, apa itu compassionate use? Compassionate use pada konteks ini adalah compassionate use dari vaksin Sinovac yang akan digunakan segera di Indonesia. Compassionate use adalah suatu pilihan pengobatan yang mengizinkan penggunaan obat yang tidak resmi. Hal ini diizinkan di bawah kondisi yang ketat, di mana produk yang sedang dilakukan uji klinisnya atau sedang diteliti dapat digunakan untuk pasien tertentu atau kelompok pasien tertentu dengan penyakit yang belum ada terapi resminya yang memuaskan. Dan kelompok pasien ini tidak dapat mengikuti uji klinis karena pertimbangan kriteria eksklusi. Jadi dengan kriteria eksklusi, pasien-pasien ini tidak bisa diikutsertakan di dalam uji klinis tersebut. Compassionate use ini hanya dapat dilakukan jika obat tersebut diharapkan dapat membantu pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa, yang tidak dapat diobati secara memuaskan dengan obat yang tersedia saat ini.
Obat tersebut haruslah obat yang sedang dilakukan uji klinisnya atau telah memasuki proses aplikasi otorisasi untuk segera dipasarkan. Sementara studi awalnya telah selesai, namun profil keamanan dan pedoman dosisnya belum sepenuhnya ditetapkan atau ditentukan. Secara umum, obat yang belum diotorisasi penggunaannya harus melewati uji klinis yang baik dan benar. Dan pasien harus selalu dipertimbangkan untuk disertakan dalam uji klinik sebelum ditawarkan program compassionate use. Secara umum, compassionate use harus diotorisasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di suatu negara. Dalam hal ini kalau di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau US FDA di Amerika, ataupun EMA di Eropa. Apakah compassionate use itu sama dengan expanded access? Compassionate use adalah sama dengan expanded access. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai compassionate use, terutama berkaitan dengan penggunaan vaksin Sinovac yang akan segera dilakukan di Indonesia. Thank you. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua.